Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kali ke langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang memimpin dan menguasai hati kami dengan roh-Mu, agar kami membuka hati kami untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Tanamkanlah firman-Mu ke dalam hati kami, agar hidup kami senantiasa diperbarui dan membuahkan kekudusan, keadilan dan damai sejahtera. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Hai rekan-rekan yang ada di rumah, masih tetap semangat kan? Nah, kita akan melanjutkan kebaktian kita. Mari kita angkat lagu pujian kita, yaitu kakak, betapa kita tidak bersyukur. Musik. Oke, buat adik-adik yang ada di rumah masih tetap semangat kan? Nah, buat hari ini kita akan mengambil satu ayat buat ayat hafalan kita pada saat ini. Nah, buat adik-adik di rumah, siapkan dulu Alkitabnya. Sudah? Pasti adik-adik yang lainnya sudah pada siap kan? Nah, untuk hari ini, minggu ini, kita akan ambil ayat hafalan kita di Kejadian. Tolong dibuka Alkitabnya, Kejadian 2 ayatnya yang ke-15. Begini bunyinya, kakak akan bacakan buat adik-adik yang ada di rumah. Dan untuk hari akan datang, guru-guru sekolah minggu pasti akan datang menanyakan buat adik-adik yang di rumah yang dapat menghafal ayat hafalan kita pada saat ini. Oke, ayat hafalan kita terambil dari Kejadian 2 ayat yang ke-15. Begini bunyinya, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, buat adik-adik di rumah tetap semangat ya, hafal dengan sempurna, dengan bagus, supaya adik-adik mempunyai bekal untuk hari yang akan datang. Buat adik-adik di rumah tetap semangat dan shalom. Marilah kita mendengarkan dasar titah Tuhan yang tertulis dalam titah ke-6. Titah ke-6. Jangan kau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mengancam kehidupan tetangga maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Sampai demikian.
adik-adik yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, kakak berharap adik-adik yang ada di rumah duduk yang rapi, diambil Alkitabnya, dan jangan ada yang bermain-main, tetapi kita harus fokus dulu sebentar untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke? Namun sebelum itu, kita melipat tangan dulu, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Sudah? Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, guru-guru sekolah minggu, agar bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik kepada adik-adik kami. Dan supaya adik-adik kami dapat mengerti Tuhan, apa yang telah kami sampaikan mengenai firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa hanya kepadamu. Amin. Oke, adik-adik yang ada di rumah, ayo kita buka Alkitab kita. Sudah punya Alkitab? Sudah dibuka Alkitabnya? Ya, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis di dalam Kitab Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Di mana? Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Nah, kakak mau bertanya dulu, kitab Ulangan itu di perjanjian baru atau di perjanjian lama? Ayo, coba adik-adik yang ada di rumah pikirkan dan cari cepat-cepat di mana kitab Ulangan itu. Waktu berjalan. Nah, kitab Ulangan itu ada di kitab perjanjian lama. Jadi kitab Ulangan itu ada di kitab perjanjian lama. Sekarang kita buka kitab Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Kakak baca untuk kita semuanya, oke? Ikuti ya. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Oke. Demikian firman Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan ini membahas mengenai bagaimana anak-anak sekolah minggu mengasihi dan mencintai ciptaan Tuhan. Seperti tema kita tadi, yaitu mengasihi alam ciptaan Tuhan. Itu tema kita hari ini. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana anak-anak sekolah minggu yang mengasihi ciptaan Tuhan. Sebenarnya mengasihi itu apa? Apakah mengasihi itu mengajak pohon-pohon atau mengajak lingkungan kita untuk tinggal bersama kita, atau mengasihi itu mengajak burung-burung ciptaan Tuhan juga kan, mengajak burung-burung tinggal bersama kita, atau mengasihi itu membawa semua hewan-hewan yang ada di luar sana ke rumah kita. Tentu tidak seperti itu ya kan adik-adik. Pastinya kalian yang masih SD ataupun yang SMP pasti pernah belajar mengenai melestarikan lingkungan.
tempatnya, bukan dibuang sembarangan. Misalnya, kalian sekarang lagi belajar di rumah. Otomatis kalian hanya berputar-putar di rumah, melihat buku. Mungkin saja kalau salah disobek bukunya, dibuang bukunya, atau tisunya dibuang sembarangan. Itu merupakan salah satu tindakan yang tidak mengasihi, tidak mencintai, dan tidak menyayangi lingkungan. Karena apa? Karena kita tahu kan, kalau misalnya kertas itu berasal dari pohon. Kalau kita buang sembarangan, berarti kita tidak mencintai lingkungan kita. Kita tidak menjaga kebersihan kita. Karena lingkungan kita itu bisa contohnya itu rumah kita, lingkungan sekitar kita, bisa di depan rumah kita, di ruang tamu, tengah, dapur, halaman. Semua alam sekitar kita ini adalah lingkungan. Jadi, haruskah kita buang sampah sembarangan? Apakah buang sampah sembarangan itu mencintai lingkungan? Tentunya tidak, ya kan adik-adik? Tentunya membuang sampah sembarangan itu bukan sesuatu atau bukan sesuatu hal yang menandakan kalau dia mencintai lingkungan. Selain itu, kalau kakak berikan contoh yang lain, misalnya kalau kalian menebang pohon sembarangan yang sesuai dengan yang kita baca dalam firman Tuhan hari ini, yang tertulis dalam kitab Ulangan, dikatakan kalau kita menebang pohon sembarangan, apakah itu mengasihi, menyayangi ciptaan Tuhan? Coba kalian berpikir. Kalau kita tebang pohon sembarangan, itu mengasihi ciptaan Tuhan? Tentunya tidak. Menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, tentu bukan ciri orang, ciri anak-anak sekolah minggu yang mencintai ciptaan Tuhan. Jadi, gimana sih kalau kalian melihat misalnya sampah bertebaran? Di depan rumah kalian banyak kali sampah. Di belakang rumah kalian juga banyak kali sampah. Sampah kertas, plastik, daun-daun banyak. Tapi kalian gak pungut itu. Berarti itu salah satu ciri anak-anak yang tidak mencintai ciptaan Tuhan. Karena kalau mencintai ciptaan Tuhan itu berarti kalian mengurusnya, memeliharanya, menjaganya. Menjaga apa kak? Gitu kan? Yang menjaga kebersihannya dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita mencintai lingkungan kita, berarti kita harus menjaganya. Menjaganya dengan cara apa? Bisa tadi dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Kalau ada kertas kalian yang kalau kalian lagi belajar di rumah kan, kalian kan belajar online kan di rumah. Kalau kalian belajar, padahal ada kertas kalian yang berserakan di rumah, sebaiknya kalian kumpulkan, kalian buang ke tempat sampah. Itu tandanya kalian anak-anak sekolah minggu yang cinta sama ciptaan Tuhan. Berarti kalian menjaga kebersihan itu. Kalian mencintai apa yang Tuhan ciptakan itu, ya kan? Nah, berikutnya lagi, kalau kalian buang sampah sembarangan, berarti akan terjadi banjir. Siapa yang sini yang pernah melihat banjir? Banjir sekakinya, selututnya, sepinggang, segininya. Siapa yang pernah? Kalian pernah? Kakak juga pernah. Itu banjir itu, kalian tahu banjir itu terjadi karena kita, kakak, kalian, banyak orang membuang sampah itu bukan pada tempatnya, tapi pada sungai, pada paret-paret. Kalian tahu kan? Dibuang ke paret, dibuang ke sungai, tidak dibuang pada tempatnya. Sehingga karena dibuang ke sungai, meluaplah air itu ke atas, terjadilah banjir. Kalau terjadi banjir, siapa yang rugi? Kita, kakak rugi, kau juga rugi. Karena apa? Banjir itu bisa mengakibatkan gatal-gatal,
penyakit kulit. Dan kita nggak suka banjir, ya kan? Kita nggak suka banjir karena banjir itu kotor. Nah, supaya kita tidak merasakan banjir, tidak dirugikan sama-sama sampah itu, jadi kita harus jaga kebersihan. Kita harus buang sampah pada tempatnya, tidak menebang pohon sembarangan. Karena tadi dikatakan di sini kita itu nggak boleh tebang pohon sembarangan. Tetapi yang boleh ditebang itu adalah pohon-pohon yang nggak lagi tumbuh. Maksudnya, kalau ada kalian melihat pohon yang masih tumbuh, berdaun, berbunga, jangan ditebang, ya kan? Karena itu bukan perbuatan yang baik. Tapi kalau kalian melihat misalnya ada pohon yang sudah tidak berdaun, tidak tumbuh lagi, ya nggak apa-apa, ditebang saja. Bisa untuk kayu bakar, bisa untuk pagar-pagar tanaman kalian, bisa kita gunakan. Nah, maksudnya di sini adik-adik sekolah minggu, kita harus mencintai ciptaan Tuhan. Dengan cara apa kita mencintai ciptaan Tuhan itu? Dengan cara tidak menebang pohon sembarangan. Seperti yang kakak sampaikan tadi, menebang pohon itu harus yang sudah tidak tumbuh lagi. Bisa kita tebang untuk membakar, bisa memasak, bisa untuk pagar-pagaran, pagar-pagar rumah. Tapi yang masih bertumbuh itu jangan ditebang, oke? Itu tidak boleh ditebang secara sembarangan. Kemudian cara kita mencintai lingkungan kita juga bisa dengan membuang sampah pada tempatnya. Jadi adik-adik yang ada di rumah, mulai hari ini setelah kalian menonton video ini, ayo kita sama-sama membuang sampah pada tempatnya. Kalau ada dilihat plastik, kertas, kita buang pada tempatnya, bukan ke paret, bukan ke selokan, bukan ke sungai, oke? Bukan ke situ, tapi kepada tempatnya. Kemudian nanti itu bisa dibuang ke tempat sampah umum untuk diolah dan yang lain-lain. Jadi, mari adik-adik kita mencintai lingkungan kita dengan perbuatan-perbuatan atau cara-cara yang baik yang menunjukkan bahwa kita cinta kepada ciptaan Tuhan. Karena kita harus tahu bahwa kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau kita bersih, berarti kita juga bisa mencintai lingkungan kita. Kalau kita mencintai lingkungan kita, berarti Tuhan juga akan mencintai kita. Jadi adik-adik, ayo kita semangat untuk berani menjaga lingkungan kita, untuk berani mencintai apa saja ciptaan Tuhan. Kita jaga tanaman kita jaga lingkungan kita, dan yang paling pertama sekali adalah kita jaga diri kita sendiri dari lingkungan yang kotor agar kita tetap dalam keadaan sehat. Dan yang kalian tahu adik-adik, terutama pada zaman sekarang ini, kalian tahu kan penyakit virus corona COVID-19, kita di sini harus benar-benar sangat menjaga kebersihan kita. Karena ketika kita sudah bersih, penyakit itu juga akan sulit datang sama kita. Tetapi kalau kita udah kotor, nggak menjaga kebersihan, mungkin saja penyakit itu cepat datang sama kita. Nah, untuk itu kita harus menjaga lingkungan kita, mencintai apa saja yang Tuhan ciptakan. Oke? Setuju? Setuju adik-adik? Setuju lah ya. Jadi nanti kakak akan melihat siapa adik-adik sekolah minggu yang mulai menjaga lingkungannya, yang mulai membuang sampah pada tempatnya, dan yang mulai menjaga kebersihan. Nah, untuk itu kita akan mengakhiri firman Tuhan hari ini dengan kakak akan membaca ayat yang ke-20. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan
pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Nah, dari situ kita belajar bahwa jangan menebang pohon sembarangan. Mari kita, sekalian ajak kalian semua yang ada di rumah, mari kita menjaga lingkungan kita. Untuk itu, kita bersatu di dalam doa. Yuk, lipat tangannya yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan Tuhan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mencintai lingkungan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk tidak menebang pohon secara sembarangan. Mampukan kami Tuhan untuk tidak membuang sampah secara sembarangan. Mampukan kami Tuhan untuk menjaga diri kami Tuhan jauh dari segala penyakit. Tuhan ajar-ajari kami Tuhan dan berkati kami Tuhan, baik guru sekolah minggu dan adik-adik kami yang ada di rumah masing-masing, sehingga kami bisa bertemu kembali di hari minggu berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke adik-adik sekalian, kita akan mengumpulkan persembahan. Terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu persembahan kita di Son Anugerah buat Tuhan, sama dilakukan dengan sejuta. Mari kita tutup ibadah kita pada hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan dan damai sejahtera, sukacita, bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Bapa, terima kasih.